Apa itu saham syariah? Cari jawabannya di Akbarpedia. Diambil dari website idx.co.id, saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham yang umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan OJK lainnya. Ya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal di Indonesia. Pertama adalah saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 POJK 04 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emitennya atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 POJK 04 tahun 2015. Nah, semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI, Bursa Efek Indonesia maupun tidak, dimasukkanlah ke dalam namanya daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, biasanya setiap bulan Mei dan November, setahun 2 kali. Nah, saat ini kriteria seleksi saham syariah oleh OJK adalah sebagai berikut. Ini penting untuk kita ketahui supaya tidak salah kaprah dan juga tidak salah mengerti tentang saham-saham syariah. Karena ada yang banyak bertanya, oh saham ini masuk syariah, oh saham itu masuk syariah. Nah, inilah kriteria OJK. Oke? Pertama, emiten tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan, yaitu sebagai berikut. Bertentangan dengan syariah ya. Pertama, tidak melakukan kegiatan perjudian dan permainan yang tergolong judi. Ya. Kedua, perdagangan yang dilarang menurut syariah. Ya, antara lain perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, itu udah pasti, so obvious. Ya. Tiga, C. Jasa keuangan ribawi, antara lain bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, kemudian jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, gharar, dan atau judi, mesir, antara lain seperti halnya asuransi konvensional. Itu adalah menjual beli risiko. E. Memproduksi atau mendistribusikan perdagangan dan atau menyediakan antara lain barang-barang atau jasa yang haram zatnya, ya, haram lil zatihi, ya, atau barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya atau haram bil ghairihi yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia. Barang dan atau jasa yang merusak moral dan atau bersifat mudarat, itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian F, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, itu kriteria pertama tadi. Kriteria kedua adalah emiten juga harus memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut. Ya. A. Pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45% dari total asetnya. Ya. Kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Nah, saham-saham inilah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam indeks syariah. Seperti yang kita kenal, ada namanya Jakarta Islamic Index atau JII, serta Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, serta seluruh saham-saham ini, baik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun efek-efek keuangan lainnya, akan didaftarkan atau masuk ke dalam namanya Daftar Efek Syariah atau DS yang dikeluarkan oleh OJK. Oke, dengan persyaratan tadi, maka kita bisa lebih tenang dalam berinvestasi dan mengetahui bahwa saham-saham tersebut sudah memenuhi kriteria syariah ditetapkan oleh OJK, di mana di dalamnya juga ada Dewan Pengawas disebut dengan DSN, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Pengawas Syariah berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Oke, bila kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, pencet belnya, kemudian share, bagikan ke teman-teman yang lain.